keluarganya sehat ya. Semua kita dijauhkan dari musibah yang sedang menimpa kita ini dan mudah-mudahan cepat berlalu dari negeri kita ini. Baiklah, kita mulai kuliah kita hari ini, pertemuan yang kelima. Itu kita membahas dua topik ya. Yang pertama itu bagaimana kita bisa memeriksa atau menyelidiki suatu metode numerik yang kita bangun ya, itu dia stabil atau performanya bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan melanjutkan bahasan itu dengan metode Euler backward. Oke ya. Kalau kita kembali ke ini, persoalan nilai awal BNA, bisa dilihat ya, BNA Y aksen T sama dengan FT, YT ya. Ini dengan syarat YT0 sama dengan Y0 gitu ya. Ini persoalan nilai awal secara umum. Nah, kita tahu kemarin kalau ini dikatakan stabil kemarin ya. Kalau stabil itu kalau syarat awalnya diganggu ya, kita ganggu sebesar epsilon gitu ya. Maka kita akan pertanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap solusi akibat gangguan itu. Ya, bagaimana salah pengaruhnya. Kalau pengaruhnya tidak signifikan, maka kita katakan stabil. Ya itu. Nah, demikian juga metode numerik yang kita bangun itu. Jadi kalau kita ganggu dia, apa namanya itu, sebesar epsilon, maka apakah metode itu masih memberikan solusi yang baik gitu. Nah, memang selayaknya metode yang kita bangun itu katakanlah metode kemarin Euler ya. Ya, itu yang kita tulis dengan YN plus 1 sama dengan YN ditambah FTN, YN. Ya, di mana Y0-nya itu sama dengan Y besar 0. Nah, demikian dengan ini. Kalau ini kita ganggu sebesar epsilon ya, apakah solusinya terganggu atau tidak? Nah, idealnya memang kita, idealnya ya, idealnya memang ini kita tes ini, eh, kita tes metode tersebut itu dengan ini, dengan PNA di atas ini. Ya, PNA Y aksen T sama dengan FT, YT. Nah, idealnya gitu. Nah, tapi ini kalau kita tes seperti ini nih, eh, sulit gitu ya. Sulit sekali sehingga eh, para pakar nomor itu mengganti dengan bentuk lain. Ya, ini sulit, complicated gitu ya, sulit. Maka diganti dengan lain. Jadi sebagai alternatif ya, itu diganti dengan PNA yang berbentuk Y aksen T sama dengan lambda YT ditambah dengan ada fungsi lain sini GT. Ya, dengan syarat Y0 itu sama dengan Y0. Nah, itu. Nah, diganti itu deh. Yang seharusnya kita menggunakan ini, ya, menggunakan ini. Nah, kalau kita gunakan ini itu sulit gitu. Maka
para pakar domain itu mengganti dengan solusi dengan persoalan lain yang maknanya tidak akan bisa apa namanya itu akan bisa mewakili itu, yaitu dengan persoalan nilai awal yang berbentuk seperti ini. Kenapa? Karena kalau ini kan solusi umumnya nggak tahu. Ini tahu solusi umumnya, gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ganggu, ya diganggu, jadi diganggu tentu menjadi ya aksen epsilon t ya sama dengan lambda y epsilon t ditambah gt ya. Tentu dengan syarat eh, y0-nya itu sama dengan y0 ditambah epsilon. Itu syaratnya. Ya, y0 itu y0 tambah epsilon. Nah, kita lihat ini apa pengaruhnya epsilon itu terhadap solusi awal ini. Nah, kemudian kita akan selidiki selisih solusi umum dengan solusi asalnya dengan solusi yang setelah kita ganggu. Nah, kita misalkanlah selisih itu kita namakan Z. Ya, kita misalkan itu Z itu sama dengan solusi yang telah diganggu dikurang dengan solusi yang asalnya. Itu ZT. Ya. Nah, artinya kan itu sama dengan dua persamaan yang kita kurangkan. Ya, kita kurangkan sehingga kita peroleh ini kalau persamaan di bawah ini, persamaan ini saya namakan bintang 2 ya. Yang di atas ini bintang 1. Artinya persamaan bintang 2 kurang bintang 1. Ya, artinya bintang 2 dikurang bintang 1. Nah, tentu kita akan peroleh bahwa ya aksen epsilon dikurang ya aksen itu kan Z epsilon. Z ya. Itu kita dapat Z aksen T ya. Ini lambda sama juga. Jadi sama dengan lambda Y epsilon kurang Y itu kan Z. GT kurang GT habis. Gitu ya. Itu jadinya. Kemudian syaratnya menjadi tentu berkurang nih. Syarat apa nama syarat awalnya kalau kurang Y0 kurang ini Y epsilon 0 ya. Kurang Y0 ini tentu akan menjadi Z0. Z0 sama dengan Y0 kurang Y0 habis itu sama dengan epsilon. Gitu. Nah, ini yang mau kita selidiki. Ya. Seperti apa bentuk ini? Nah, bentuk ini punya solusi. Ya, solusi eksaknya bisa kita cari nih. Solusi solusi eksaknya, solusi eksak ya kita dapat itu adalah ZT. Oh, kenapa nih? Hilang ya. Sebentar ya. Oh, sebentar HP saya mati nih. Sebentar ya. HP-nya mati. Sebentar ya. Kita pending sebentar.